Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara yang tetap setia mendengarkan renungan ini. Nah saudara-saudaraku, pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 kita akan mendengar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan, dan kita bersama-sama untuk dapat mengaplikasikan dalam hidup kita. Nah saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi agar Roh Kudus yang memberikan kita hikmat dan pengertian. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari kami. Iya Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, dan kami sungguh-sungguh mau taat tunduk kepada firman-Mu. Urapi setiap kami, layakkan kami, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Ini kami semua ya Bapa, penuhi kami dengan hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memberkati setiap kami, dimanapun saat ini kami berada. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang berjudul Mengejar Kebenaran dan Kasih. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 21 ayat 1 sampai dengan 31. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Amsal 21 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita bersama-sama menyimak dan kita mendengarkannya. Firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik ditinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencomooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat.
Melakukan keadilan adalah kesukaran bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara duniawi banyak orang yang lebih berpihak kepada kedagingan. Mereka menuruti hawa nafsu duniawi. Mereka mengejar suatu kehidupan yang glamor, foya-foya, dan mabuk-mabukan. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan harta dan kekayaan supaya dapat memenuhi hawa nafsu kedagingan mereka. Sehingga manusia berusaha mengejar cita-cita ataupun impian untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan mereka. Dan manusia akan berjuang dengan segala upaya untuk mewujudkan impian mereka. Jika manusia tidak memiliki impian ataupun cita-cita, maka hidupnya tidak akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, impian ataupun cita-cita akan membuat hidup seseorang akan mengalami hal-hal yang tidak akan mereka dapatkan ataupun keinginan yang mereka tidak dapat wujudkan. Saudara-saudaraku, tentu saja berjuang mengejar cita-cita tidaklah salah, bahkan merupakan sesuatu yang baik, termasuk sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, tetapi hal ini bisa menjadi sebuah kesalahan yang fatal ketika di dalam mengejar cita-cita kita dapat menomorduakan atau melupakan Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk mencari wajah Tuhan. Tidak tertarik lagi untuk belajar firman-Nya. Dan tidak sempat lagi bersekutu dengan sesama orang percaya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan bahwa mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Hal ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dari ayat ini jelas sekali bahwa jika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, maka yang harus kita kejar adalah Tuhan dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan di atas segala impian dan cita-cita. Bahkan menyerahkan masa depan kita hanya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Namun di atas semuanya itu kita perlu mengimani bahwa hanya Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Hanya Kristus yang tinggal dalam hati. Dan kehidupan yang kita terima adalah roh kehidupan karena kebenaran, yaitu kebenaran dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Saudaraku, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, menambahkan segala yang baik dari perbandaraannya yang di surga,
dan memberikan kita hari yang penuh dengan harapan kepada. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita akan menerima anugerahnya. Oleh anugerahnya, maka kita akan dimampukan untuk mengejar kebenaran dan kasih dari Tuhan. Bukan dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri, tetapi semata-mata hanya karena anugerahnya. Kiranya anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengejar kebenaran dan kasih. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan kasih, sehingga kami menghidupi firman di dalam lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkat setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami menjaga kehidupan kami benar, kudus dan berkenan kepadamu. Apapun kondisi hidup kami, ajar kami semakin taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Ini kami ya Bapa, kuatkan teguhkan hati kami, Roh Kudus yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada, sertai kami, berikan kami hati yang semakin besar untuk dapat menerima kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hidup kami sepenuhnya sebagai bejana di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati.